Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya pada sehat ya. Wow, langitnya bagus sih. Kalian pernah nggak ngalamin langit berganti warna seperti langitku sekarang? Kira-kira kenapa ya bisa berganti warna? Ada yang tahu nggak? Nah, fenomena perubahan warna langit seperti langit tadi adalah menunjukkan bahwa di langit itu terdapat atmosfer. Nah, atmosfer itu apa sih? Yuk kita bahas satu persatu tentang atmosfer. Atmosfer itu berasal dari kata atmos dan spaira. Atmos artinya udara dan spaira artinya lapisan. Nah, jadi atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Nah, sebagai lapisan yang menyelubungi bumi, tentunya atmosfer pasti memiliki fungsi tertentu untuk kesehatan bumi. Apa aja sih kira-kira fungsi atmosfer itu? Nah, fungsi atmosfer yang pertama yaitu sebagai pelindung bumi. Hah? Pelindung bumi? Iya, atmosfer melindungi bumi agar suhu bumi tetap stabil dan menjaga agar cuaca dan kelembapan di udara bumi juga tetap stabil. Yang kedua, atmosfer sebagai penyeimbang keadaan di dalam dan di luar bumi. Yang ketiga, atmosfer dapat mengurangi rasa panas yang diberikan oleh cahaya matahari. Yang keempat, lapisan-lapisan dari atmosfer dapat melindungi bumi dari serangan meteor-meteor atau benda-benda luar angkasa. Dan yang kelima, atmosfer juga menjaga agar gravitasi bumi tetap stabil. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi dari lapisan atmosfer. Selanjutnya, kita akan membahas kandungan dari atmosfer. Kandungan pertama yang terdapat di lapisan atmosfer yaitu oksigen atau O2. Yang kedua, ada karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, ada nitrogen atau N2. Yang keempat, ada helium atau He. Yang kelima, ada ozon atau O3. Dan yang terakhir, ada uap air atau H2O. Atmosfer terdiri dari berbagai lapisan-lapisan yang saling berurutan. Urutan pertama pada lapisan atmosfer ada troposfer. Yang kedua ada stratosfer. Yang ketiga ada mesosfer. Yang keempat ada termosfer. Dan yang kelima ada eksosfer. Pertama, kita akan terbang menuju lapisan troposfer. Lapisan troposfer pada atmosfer adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Lapisan ini berada pada ketinggian 0 sampai 18 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan troposfer ini terdapat terjadinya fenomena-fenomena iklim seperti hujan, angin, badai, petir, dan pelangi. Lapisan troposfer ini merupakan lapisan atmosfer yang paling tipis. Suhu udara pada lapisan teratas troposfer ini mencapai minus 60 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara pada permukaan laut mencapai 27 derajat Celcius. Nah, pada troposfer ini terdapat lapisan yaitu bernama tropopause. Nah, lapisan tropopause ini letaknya berada di antara lapisan troposfer dan stratosfer. Nah, sekarang kita sudah sampai di lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi ini. Lapisan stratosfer ini berada di ketinggian 18 km hingga 60 km di atas permukaan laut. Nah, pada lapisan stratosfer ini terdapat lapisan ozon atau O3
yang berada di ketinggian 35 km di atas permukaan laut. Nah, lapisan ozon ini berfungsi untuk melindungi bumi dari paparan sinar UV matahari. Lapisan stratosfer memiliki dua lapisan udara yang memiliki sifat yang berbeda, yaitu yang pertama ada isotermal yang berada di ketinggian 11 km sampai 22 km di atas permukaan laut, dan lapisan inversi yang berada di ketinggian 20 km sampai 60 km di atas permukaan laut. Nah, pada lapisan stratosfer ini terdapat lapisan yang bernama lapisan stratopause. Nah, sekarang kita sudah sampai di lapisan ketiga atmosfer, yaitu lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer itu berada di ketinggian 60 km di atas permukaan laut sampai 80 km di atas permukaan laut. Lapisan mesosfer ini merupakan lapisan yang berada tepat di tengah-tengah dari lapisan atmosfer bumi. Lapisan ini melindungi bumi dari hujan meteor. Pada lapisan ini, meteor yang jatuh ke bumi akan terkikis oleh lapisan mesosfer. Kenapa ya meteor yang akan jatuh ke bumi ini akan terkikis pada lapisan mesosfer ini? Jawabannya karena udara pada lapisan mesosfer ini sangat panas, sehingga menyebabkan adanya pergesekan antara objek atau benda-benda yang datang, hingga akhirnya benda-benda tersebut terbakar karena panasnya lapisan udara dari lapisan mesosfer ini. Nah, pada lapisan mesosfer ini terdapat juga lapisan yang bernama mesopause, yaitu lapisan yang berada di antara lapisan mesosfer dan lapisan termosfer. Lapisan termosfer adalah lapisan urutan keempat pada atmosfer bumi. Lapisan termosfer ini berada di ketinggian 80 hingga 100 km di atas permukaan laut. Panas pada suhu udara lapisan termosfer ini mencapai 1000 derajat Celcius. Wah, panas sekali ya? Iya, panas sekali. Oleh sebab itu, lapisan termosfer ini sering disebut sebagai hot layer atau lapisan panas. Pada lapisan termosfer ini sering bermunculan aurora. Kalian pasti tahu kan aurora itu apa? Aurora adalah cahaya yang sangat indah yang berwarna-warni yang biasanya terdapat di langit kutub utara dan langit kutub selatan. Sebelum kita terbang menuju lapisan eksosfer atau lapisan yang terakhir dari atmosfer bumi, kita akan melewati lapisan yaitu yang bernama lapisan ionosfer. Lapisan ini berfungsi sebagai penyebar gelombang radio dan gelombang komunikasi lainnya. Lapisan ionosfer ini berada pada ketinggian 80 km hingga 1.500 km di atas permukaan laut. Terdapat 3 lapisan pada lapisan ionosfer ini. Yang pertama ada lapisan I atau lapisan Kennedy Heaviside dengan ketinggian 100 km sampai 200 km. Yang kedua ada lapisan F atau lapisan Appleton dengan ketinggian 200 km sampai 400 km. Dan yang ketiga ada lapisan atom dengan ketinggian 400 km hingga 800 km. Kita telah sampai pada lapisan terluar dari atmosfer bumi, yaitu lapisan eksosfer. Nah, lapisan eksosfer ini merupakan lapisan yang jaraknya sangat jauh dari permukaan bumi. Jaraknya itu berada di 800 km sampai 1.500 km di atas permukaan laut. Lapisan eksosfer ini menjadi tempat terjadinya gerakan-gerakan atom yang tidak beraturan. Lapisan eksosfer ini juga merupakan lapisan yang udaranya itu panas. Lapisan eksosfer sering juga disebut sebagai ruang antar planet dan geostasioner.
karena merupakan batas terluar dari atmosfer yang membentang dan menyatu dengan angkasa luar. Pada lapisan eksosfer ini memiliki kandungan gas-gas atmosfer yang sangat rendah. Nah, lapisan eksosfer ini merupakan lapisan yang memiliki gravitasi yang sangat kecil karena lapisan ini merupakan lapisan yang terjauh dari permukaan bumi. Wah, kalian hebat! Terima kasih ya sudah menemaniku terbang mengelilingi atmosfer bumi ini. Tentunya kalian juga sudah memahami apa itu arti atmosfer, bagaimana fungsi atmosfer, apa saja kandungan atmosfer, dan apa saja lapisan dan ciri-ciri dari atmosfer. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan bosan-bosan untuk terbang bersamaku ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.